Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asik Ngaji. Ada sebuah video yang sangat viral di media sosial, bahkan ini menjadi berita internasional, di mana ada seorang laki-laki yang merusak gereja Basilika di Vatikan. Kemudian non-muslim rame-rame menuduh bahwa pria itu adalah seorang muslim. Alhamdulillah, ini hemat kami sangat kelewatan dan sangat-sangat miris kita mendengar dan menyaksikan video ini, karena ketika ada non-muslim yang menuduh bahwa pelakunya umat Islam tanpa cross-check terlebih dahulu, maka hemat kami, mereka memiliki akal, tapi akal sehatnya tidak digunakan ya ikhwah, untuk mencari kebenaran. Apakah berita itu benar? Apakah video yang kemudian ditampilkan itu adalah sesungguhnya? Kemudian diberikan judul bahwa orang tersebut adalah seorang muslim. Baik, alhamdulillah, kita akan cari tahu videonya dan kita akan cari tahu betulkah orang itu yang ada dalam video adalah seorang muslim atau justru dari golongan mereka sendiri ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu videonya. Ini hemat kami sangat-sangat miris ya ikhwah. Ini videonya ya, dan ini ditampilkan oleh orang ini ya, disebutkan Islam di hashtagnya itu ya, Islam radikal. Kemudian ditulis di judulnya di sini, pria muslim mengobrak-ngabrik gereja Basilika Santo Petrus. Baik ya ikhwah, kita lihat sampai akhir. Na'udzubillah. Baik ya ikhwah, videonya durasinya 31 detik dan memang videonya ini video asli ya ikhwah. Kemudian lihat komentarnya begitu sangat-sangat pedas luar biasa yang menghina kepada Islam. Salah satunya misalkan nih, dari M2 Maret Hama, tembak aja halal kok. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan ya ikhwah, beginikah tanggapannya, dan mereka tidak mengetahui pemberitaannya seperti apa. Melihat judul seperti itu, mereka langsung percaya. Kenapa Islam suka mengusik agama lain? Nauzubillah. Inilah cermin agama Islam. Nauzubillah. Kemudian Nabi apa yang mengajarkan seperti ini? Nauzubillah. Mereka membawa Nabi SAW, padahal mereka tidak mengetahui sirah Nabi, tidak mengetahui ajaran Islam, tidak mengetahui bagaimana Nabi SAW memperlakukan gereja, memperlakukan tempat ibadah non-muslim. Jangankan ketika aman, mereka dalam keadaan berperang, Nabi SAW mewasiatkan untuk tidak merusak gereja, tidak merusak tanaman, tidak merusak tempat ibadah non-muslim. Bahkan orang-orang yang kemudian sudah tua atau ibu-ibu yang sedang hamil anak kecil tidak boleh diganggu. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana sirah Nabi SAW. Sayangnya mereka hanya melihat dari judulnya saja, kemudian mereka mampu menyimpulkan gitu ya. Mereka menyimpulkan bahwa pelakunya adalah umat Islam. Alhamdulillah, kami tidak tinggal diam. Kami melakukan riset pendalaman terkait berita ini seperti apa. Ada 20 lebih pemberitaan di media sosial. Dari internasional tentunya pemberitaan yang kami ambil. Ada 20 di sini, banyak sekali pemberitaannya. Memang ini sudah lama juga, Februari 2025 itu. Ternyata ya ikhwah, tidak ada satu media luar negeri yang mengatakan bahwa ini pelakunya seorang muslim. Tidak ada ya ikhwah. Tetapi berita ini datang ke Indonesia oleh orang ini, disebutlah seorang muslim. Ini keji ya ikhwah. Fitnah yang sangat-sangat keji. Kemudian setelah kami lihat pemberitaannya, ya di sini disebutkan tersangka berasal dari Rumania. Ya, simak baik-baik. Tersangka berasal dari Rumania dan tempat lilin yang dirobohkan bernilai 30.000 euro atau 31.000 dolar Amerika. Kantor berita Italia ANSA melaporkan. Seorang juru bicara Vatikan mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa insiden tersebut melibatkan seseorang dengan disabilitas mental serius yang telah ditahan oleh kepolisian Vatikan dan kemudian diserahkan kepada otoritas Italia. Ya, bayangkan ya, Pak. CNN telah meminta komentar dari Vatikan. Peristiwa ini terjadi selama tahun jubileum Gereja Katolik, ya, bla 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 dan sebagainya. Jadi, pelakunya adalah seorang yang berasal dari Rumania. Bahkan karena sudah ketahuan orang ini yang melakukan perusakan itu adalah disabilitas mental serius atau ODGJ, kemudian langsung dikembalikan ke Italia.
tidak ke Pakistan, tidak ke Arab Saudi, tidak ke Palestina, karena jelas di sini pelakunya orang Italia atau Rumania. Baik, tetapi karena mereka sudah bisa dikatakan otaknya mungkin sudah benci kepada Islam, sehingga apapun kejadiannya yang disalahkan adalah umat Islam. Apapun peristiwanya yang disalahkan adalah umat Islam. Jadi Islam ini seperti dikambing hitamkan begitu ya. Jadi kejadian apapun itu mereka sangkut pautkan dengan Islam. Apa bukti yang selanjutnya? Kami memiliki bukti selanjutnya ya, ketika kemarin ada perusakan makam Kristen, makam orang-orang non-Muslim, mereka cepat langsung menjas bahwa pelakunya adalah umat Islam ya, Nah, baik, tuh kerjaan orang Islam ini langsung eksplisit lagi nih, sudah ditujukan kepada umat Islam. Tuh kerjaan orang Islam katanya, na'udzubillah. Baik. Wal, kasihan amatnya, orang sudah mati juga diganggu celim-celim kan umat Islam ya, sakit loh, na'udzubillah. Ini juga sama, fitnahan yang tidak berdasar. Padahal, baik, nah kita lihatnya di sini pemberitaannya dari Tempo. Ketika terjadi pengerusakan makam itu, pelaku yang ditangkap adalah seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Tetapi di komentar-komentarnya itu, mereka menuduh bahwa pelakunya adalah umat Islam. Padahal jelas di sini, pelaku yang ditangkap adalah seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Bukan hanya itu saja ya, perusakan gereja atau pembakaran gereja di Mamasa. Ada seorang pendeta dengan lantangnya mengatakan bahwa pelakunya adalah agama tertentu begitu ya. Orang ini menuduh di luar agamanya, sampai-sampai katanya ajarannya itu ajaran iblis, ajaran setan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Padahal ternyata itu adalah warga gerejanya sendiri ya, Nah, orang ini ya sudah ngamuk-ngamuk begitu ya. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Saya mengatakan tegas kepada pelaku ini. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Ini bukan makhluk manusia yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setan lah yang merusak. Ajaran setan lah yang menghancurkan. Ajaran setan lah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ajaran setan. Ya, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Sehingga mereka merusak gereja dengan semena-mena. Saya bicara Indonesia bersatu untuk menghancurkan ideologi seperti ini. Ideologi seperti ini. Jadi jelas ya, orang ini menuduh di luar kepercayaannya, di luar agamanya, sampai-sampai ideologi sesat, ideologi dari iblis katanya. Padahal yang melakukan perusakan itu adalah jemaat gereja itu sendiri ya, ikhwah. Tapi kenapa mereka seperti itu? Kadung sudah benci. Mereka sudah benci kepada Islam, sehingga tidak melihat mana kebenarannya, sehingga tidak melihat mana faktanya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang bersangkutan dengan perusakan atau lain sebagainya, udah itu langsung saja mereka just bahwa itu adalah orang Islam begitu ya. Nauzubillah. Sehingga mereka memiliki akal sehat, tetapi nauzubillah tidak digunakan. Nah, ini yang disayangkan begitu. Coba tabayun dulu, coba periksa dulu, coba cek dulu mana pemberitaan yang benar. Jangan kemudian hanya ditampilkan judul seperti itu, kemudian percaya, langsung menyerang Islam. Nauzubillah min dzalik. Ini ngeri ya, ikhwah. Mereka ya sudah menuding, jadi jari-jari mereka itu sudah menuding Islam, kemudian lidah mereka sudah memfitnah Islam, dan seolah Islam di sini menjadi kambing hitam saja ya, ikhwah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, muncul komentar-komentar yang menyerang Islam, menghina Nabi SAW, menuduh ajaran Islam sebagai ajaran yang na'udzubillah min dzalik. Kalau lah misalkan ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai yang dituduhkan itu, maka hemat kami yakin di Indonesia tidak akan tempat ibadah di luar Islam ya. Tidak akan seperti itu. Tapi pada buktinya, masjid justru depannya gereja ya. Artinya apa? Mungkin Anda sendiri bisa menyimpulkan dengan kejadian yang semacam ini. Maka mohonlah untuk tidak menuduh, tidak memfitnah. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran, ya, wabil khususnya untuk saudara-saudari kita di luar sana, ya, saudara-saudari kita dalam bernegara begitu ya, supaya Anda lebih waspada lagi dan teliti tatkala Anda melihat kejadian. Oh ini nih ada kejadian seperti ini. Coba cek. Kami cek pemberitaan-pemberitaan hampir 20 ya, ikhwah. Hampir 20 pemberitaan yang kami cek.
Kami ingin tahu siapa pelakunya. Ternyata dari sekian banyaknya pemberitaan itu, dari luar negeri tentunya, tidak ada yang mengatakan bahwa pelakunya seorang Muslim. Dari Rumania, Italia, mereka dengan gangguan yang semacam itu. Tadi kami sebutkan itu ya, apabila tidak cross check terlebih dahulu, tetapi karena kebencian yang menyelimuti dari pikiran Anda kepada Islam sehingga Anda menuduh seperti itu. Jadikan pelajaran, semoga hal ini bisa kita ambil hikmahnya. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.